Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Halo dokter, siapa nih yang udah edukasikan pasien untuk matikan lampu saat tidur? Karena ternyata kualitas gelap saat tidur bisa jadi bagian dari proteksi jantung jangka panjang. Seberapa kuat buktinya? Dan apakah layak masuk ke praktik klinis? Yuk kita bahas! Tidur dengan lampu menyala, kedengarannya sepele ya. Tapi ternyata ada data yang menunjukkan ini bisa berkaitan dengan peningkatan resiko penyakit jantung. Dalam satu studi kohort besar dengan sekitar 88.000 partisipan dewasa yang seluruhnya bebas penyakit kardiovaskular pada saat pemantauan cahaya dan diikuti selama hampir 8 tahun setelahnya. Paparan cahaya malam mereka diukur secara objektif menggunakan sensor lalu diikuti untuk melihat kejadian penyakit kardiovaskular. Hasilnya, kelompok dengan paparan cahaya malam paling tinggi memiliki risiko lebih besar mengalami penyakit jantung koroner, serangan jantung, gagal jantung, atrial fibrilasi, dan stroke. Peningkatan risikonya sekitar 25 sampai hampir 50% dibandingkan dengan mereka yang tidur dalam kondisi paling gelap. Dan yang menarik, setelah dikontrol faktor risiko klasik seperti usia, IMT, merokok, aktivitas fisik, bahkan durasi tidur, hasilnya tetap signifikan. Jadi, ini bukan cuma soal kurang tidur, tapi soal cahaya tidur itu sendiri. Sekarang pertanyaannya, kenapa bisa cahaya malam berdampak ke jantung? Sebelum lanjut, dokter udah tahu belum? Sekarang Alomedica udah punya AI loh di aplikasi. Alomedica AI ini adalah asisten praktik cerdas yang akan membantu praktik sehari-hari dokter. Dengan Alomedica AI, dokter bisa dapatkan jawaban berbasis bukti, cepat, jelas, dan tetap mendetail. Alomedica AI hadir bukan untuk menggantikan dokter, tapi untuk mengangkat kemampuan dokter. Tomorrow's doctors, use Alomedica AI today. Secara fisiologis, tubuh kita punya ritme sirkadian. Cahaya di malam hari menekan produksi melatonin dan mengacaukan sinkronisasi jam biologis, termasuk di sistem kardiovaskular. Akibatnya, terjadi peningkatan aktivitas simpatis saat seharusnya tubuh berada dalam fase istirahat. Denyut jantung dan tekanan darah bisa tetap lebih tinggi. Dalam jangka panjang, ini bisa berkontribusi terhadap disfungsi endotel, inflamasi kronis ringan, dan progresi arteriosklerosis. Memang ini bukan faktor risiko sebesar hipertensi atau diabetes, tapi ini bisa dimodifikasi dan seringkali terlewat. Jadi, secara praktis, mungkin kita bisa mulai tambahkan satu pertanyaan sederhana saat edukasi pasien. Tidurnya dalam kondisi gelap atau masih ada lampu atau TV yang nyala? Intervensinya juga simpel. Minimalkan cahaya saat tidur, batasi paparan gadget sebelum tidur, optimalkan sleep hygiene. Kesimpulannya, lampu yang menyala saat tidur tidak langsung menyebabkan serangan jantung. Tapi, paparan cahaya malam berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular melalui gangguan ritme sirkadian dan stres fisiologis kronis. Kadang, pencegahan itu bukan cuma soal obat, tapi juga soal mematikan lampu sebelum tidur. Jangan lupa like dan share video ini ke sejawat lainnya. Subscribe juga ke channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar dokter nggak ketinggalan info terupdate yang lainnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica!